Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku, Siti Rasida. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas tentang perkembangan anak yang harus kita perhatikan. Nah, ini adalah tentang 10 cara mengajarkan anak membaca yang orang tua perlu tahu. Jadi terkadang kan kita ada paksaan atau tuntutan untuk anak. Jadi untuk sesi kali ini aku akan membagi tips-tips cara mengajarkan anak membaca yang perlu kita tahu. Oke, sebelum saya lanjut, ada baiknya untuk klik dulu tombol like, kemudian share ke sosial media yang kamu punya. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Juga tinggalkan jejak kamu di kolom komentar. Stay tune. Saat si kecil mulai menunjukkan ketertarikannya pada buku, mungkin sudah saatnya kita sebagai orang tua mengenalkannya pada dunia baca, atau kita sering mengajarkannya membaca. Nah, sekarang pun sudah tersedia berbagai media yang bisa digunakan, bagian dari cara mengajarkan anak untuk membaca. Jadi sebagai permulaan perlu diperhatikan bahwa pembelajaran sebaiknya dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan tanpa paksaan. Yang seperti tadi saya bilang, terkadang kita memaksakan diri untuk mengajarkan anak membaca. Dan kita juga perlu memahami bahwa kemampuan setiap anak untuk menyerap pembelajaran beda satu dengan anak lainnya. Sehingga saat si kecil terlihat lebih lamban memahami, bukan berarti dia tidak akan pernah bisa. Nah, itu terkadang kita salah dalam mengartikan anak. Kemudian cara mengajarkan anak membaca, ini kita harus tahu dulu apa arti membaca sih. Nah, membaca adalah sebuah petualangan, itu adalah sebenarnya. Jadi makanya kita perlu banyak membaca. Maka dibilang membaca adalah atau buku adalah jendela dunia, karena memang membaca itu adalah petualangan yang belum kita alami bisa kita ketahui. Nah, mulai dari membaca. Sehingga saat kita ini mengajarkan anak membaca, lakukanlah secara dua arah. Yang pertama yaitu interaktif dan tanpa paksaan. Jadi yang pertama tadi interaktif, yang kedua tanpa paksaan. Nah, saya akan menjabarkan satu persatu ya. Tadi kan 10 cara mengajarkan anak membaca. Yang pertama, ajak anak untuk membaca bersama. Kita harus rajin mengajak anak kita untuk mendengarkan kita membaca cerita sehingga anak kita tuh dapat memperkenalkan ini loh buku gitu kan. Jadi kita tuh harus memperkenalkan literasi buku untuk anak. Nah, kita juga dapat mengajak anak ke perpustakaan atau ke toko buku untuk memilih-milih buku yang dia sukai, yang full color dan lain sebagainya. Kemudian poin yang kedua, kita harus melibatkan anak kita membacakannya cerita ya. Ketika kita membacakannya cerita, kita harus melibatkan anak kita. Nah, ketika kita seandainya kita sudah membacakannya tadi cerita, kita menanyakannya hal yang terjadi di cerita selanjutnya seandainya kita sudah siap membacanya. Kemudian kita bisa mengajak dia untuk menafsirkan tadi cerita yang ada di dalam buku yang sudah kita baca. Kemudian poin yang ketiga yaitu ajari anak kita untuk mengeja dengan cara yang natural. Belajar membaca bisa dilakukan di berbagai kesempatan ya Bapak Ibu. Jadi mulai saat ke mall, menonton televisi, atau mungkin sekedar jalan-jalan. Nah, sehingga saat mengerjakan atau mengajarkan, mengeja dengan yang merupakan bagian penting dari membaca. Jadi kita pun bisa melakukannya secara natural. Misalnya sedang berada di pinggir jalan, terus kita lihat ada rambu-rambu lalu lintas yang tertulis stop gitu misalnya kan. Jadi kita bisa mengajarkan si kecil untuk menunjukkan tanda tersebut sambil bilang, "Dek, lihat tuh
ada tanda warna merah, itu bacaannya stop. Jadi ada huruf apa aja di situ? Ada huruf S, T, O, dan P. Nah, kita tunjukkan, kita kenalkan satu persatu huruf itu. Atau saat kita menonton kartun, misalnya kartun kesayangannya, kemudian ada tulisan buku di layar. Jadi kita bisa juga mengajak untuk mengeja. Tuh, si Upin lagi pegang buku. Gimana ngejanya, Nak? Kok tulisan buku? B-U-Bu, K-U-Ku, buku. Nah, itu adalah secara tidak tersadar bahwa membaca adalah hal yang menyenangkan dan ya, dibutuhkan untuk kehidupannya sehari-hari selain belajar. Kemudian poin keempat, ajari bunyi huruf dan cara mengucapkannya. Untuk bisa belajar membaca, anak perlu tahu cara membaca masing-masing huruf tersebut. Selain itu, kenalkan juga padanya mengenai pengucapan gabungan huruf seperti NY itu nya gitu kan, pada imbuhan nya, atau N dan G gitu kan. Kemudian masuk ke poin kelima, yaitu buat membaca jadi permainan yang menyenangkan. Anak-anak biasanya hanya bisa fokus dalam waktu singkat ya. Kita pasti tahu fokusan anak kita itu untuk berapa waktu lama. Kemudian untuk menyiasatinya bagaimana? Jadi kita bisa mengubah belajar menjadi permainan yang menyenangkan. Misalnya saat berbelanja ke supermarket, ajak anak-anak untuk mengambil makanan favoritnya, lalu kita bisa minta untuk dia menunjuk huruf yang ada di kemasan, huruf-huruf apa aja gitu kan. Nah, jadi dengan dari situ setelah kita ajarkan di rumah, kita coba dengan tadi makanan kesukaannya, menunjukkan hurufnya. Nah, digabungkan jadi makanan itu adalah satu hal membaca yang menyenangkan. Jadi setiap dia makan ataupun dia mau ngambil snacknya yang kesukaannya, dia bisa membaca, oh makananku namanya citato, contohnya seperti itu. Kemudian poin yang keenam yaitu bermain dengan blok huruf. Nah, kita pasti sering ya Bu membeli blok-blok huruf untuk anak kita di rumah, mulai dari dinding hingga alas duduk dan lain sebagainya. Nah, kita bisa mengajarkan dia misalnya alas duduk, ya kan, blok-blok alas duduk. Kita bisa berlompat-lompat dari A, namanya siapa? Namanya Azam, contohnya seperti itu. Coba mana aja huruf yang ada tertera di nama kamu, gitu kan. Dia bisa berdiri di huruf A, dia bisa berdiri di huruf Z, dia bisa berdiri lagi di huruf A, kemudian di huruf M. Nah, mulai dari nama dia bisa menghafalkan huruf. Kemudian poin yang ketujuh yaitu tanyakan tentang cerita di buku favoritnya. Nah, saat dia sudah mulai mencoba untuk membaca buku favoritnya, coba kita minta dia untuk menceritakan kembali tentang tokoh dan cerita yang ada di buku tersebut. Hal ini akan membantu anak kita untuk tidak sekedar bisa membaca, tetapi juga bisa memahami isi cerita, isi buku, dan isi teks. Kemudian poin yang ke-8, mulai ajak untuk belajar menulis. Nah, setelah dia bisa mengenal huruf, kita perlahan ajak mereka untuk belajar menulis. Membaca dan menulis adalah dua kemampuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kita bisa mencoba mengajarkan anak menulis menggunakan pensil warna, contohnya krayon atau media apapun yang membuatnya mengenal lebih jauh huruf dan angka. Jadi dia lebih kenal, oh kemarin tuh aku pakai warna merah. Kan dia bisa juga belajar huruf, bisa juga belajar angka, bisa juga belajar mengenal warna. Kemudian di poin yang ke-9 ada beri label pada benda-benda di rumah. Nah, kita bisa tempel label berisi nama benda tersebut pada perabot di rumah seperti kulkas, meja, kursi, buku, dan lain sebagainya. Nah, dengan begitu anak belajar cara mengucapkan sekaligus cara membaca nama dari masing-masing benda yang ada di rumah kita itu. Nah,
Nah, saat anak kita sudah mulai mengerti konsep ini, kita bisa dapat mencopot label dan membuat anak kita untuk memasangnya kembali sesuai dengan nama yang tertulis di label. Nah, seperti itu contoh kecilnya. Kemudian poin yang terakhir yaitu buat membaca menjadi aktivitas harian di rumah. Nah, jadi kita tadi sudah mengajarkan anak kita membaca, dan seandainya dia sudah bisa dan lancar membaca, jangan kita tinggalkan budaya membaca itu di rumah. Coba kita buat atau kita biasakan bahwa membaca itu adalah aktivitas hari-hari di rumah. Nah, agar anak mau belajar membaca, maka tuh rasa cinta terhadap buku atau literasi juga harus tumbuh terlebih dahulu. Cara terbaik untuk menumbuhkan rasa cinta membaca adalah dengan membiasakannya membaca setiap hari. Jadi ada rutinitas tertentu gitu, misalnya sebelum tidur atau ketika di siang hari atau ketika malam setelah maghrib. Nah, seperti itu. Nah, jadilah contoh yang baik untuk anak dan tunjukkan bahwa membaca adalah kegiatan yang menyenangkan. Jadi kalau anak kita misalnya nggak semua anak tuh mudah untuk diajak belajar ya. Saya juga mengerti. Terkadang anak-anak juga mau ngambek kalau diajak belajar. Belajar terus kan lelah kan gitu. Udah biarkan aja dia duduk. Kita gantian membaca. Bahwasanya kita tunjukkan kalau membaca itu adalah penting dan membaca itu harus dilakukan setiap hari. Jadi dengan rutinitas yang telah kita lakukan, mereka memperhatikan apa yang kita lakukan, karena anak-anak adalah peniru yang baik bagi peniru orang tuanya yang baik. Jadi mulailah dari kita dulu, kita rubah dulu kebiasaan hari-hari kita. Kalau memang membaca itu adalah kegiatan hari-hari, maka kita lakukan juga secara berhari-hari atau rutinitas. Nah, seperti itu. Jadi secara tidak langsung, waktu demi waktu anak-anak pasti akan mengerti dan mengikuti apa yang kita buat. Oke, sampai sini dulu ya. Semoga apa yang saya sampaikan, tips-tips ini bermanfaat buat para bunda di rumah, juga bapak-bapaknya. Bantu bundanya untuk mengembangkan literasi dan cinta membaca pada anak-anak kita. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, dan like serta komennya. Terima kasih. Thank you for watching.